Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Asria dengan NIM 1807030106. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari UTS mata kuliah Ekologi Perairan dan diberikan oleh dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi MSI. Untuk jawaban yang soal pertama yaitu zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air, di mana sebagian daunnya itu muncul pada bagian permukaan perairan. Sedangkan pada zona linetik yaitu zona perairan terbuka atau bisa disebut dengan kolam air yang sungguhnya itu dari sebuah danau. Seperti yang diketahui bahwa eutrofikasi itu yaitu merupakan proses penggayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrisi yang berlebihan dalam ekosistem perairan. Dan pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda, yaitu meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air. Setelah itu industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam, toksit, minyak, nutrien, dan padatan, yaitu seperti limbah pabrik yang mengalir dan pencemaran air oleh sampah dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Seperti yang diketahui, badan sungai terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan, dan hilir. Dengan demikian, dalam perjalanan arus, maka air sungai ini akan terus-menerus mengalami perubahan, baik dari bagian hulu, badan sungai, dan hilir. Dan adanya perubahan karena larutan yang berbeda-beda pada setiap tempat dengan benda organik, erosi tanah, dan deposisi sungai dan anak sungai serta bagian hulu dan hilir dapat berbeda-beda keadaan fisiknya dalam kedalaman yang berbeda serta panjang dan lebar dengan daerah aliran serta luas daerah aliran sungai serta volume aliran air, tepi jeram, tipe dasar sungai, dan temperatur air. Jawaban nomor 4 yaitu pencemaran air adalah pencemaran pada badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tawar, air tanah, dan lainnya. Dan biasanya itu disebabkan oleh tangan manusia atau aktivitas manusia, adanya perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air yang akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme yang hidup pada tempat tersebut. Dan dampak yang akan ditimbulkan pada keanekaragaman ikan atau makhluk hidup yang ada pada sungai atau danau yang terjadi karena pencemaran akan menimbulkan kematian pada hewan tersebut. Untuk jawaban yang terakhir yaitu peran umat muslim terhadap untuk menjaga kelestarian dan menjaga dalam ekosistem perairan serta adanya tanggung jawab sebagai manusia, di mana Islam adalah agama rahmatil alamin yang mengajarkan bagaimana kita harus berinteraksi dengan Allah, dengan manusia, dan juga alam semesta. Dengan demikian, interaksi antara manusia dengan lingkungan itu sangatlah penting karena berfungsi juga sebagai jasa ekosistem yang merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat. Seperti salah satu ketentuan hukum fakta, ini diantara lain yang berbunyi yaitu membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu,
atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan seperti satwa langka hukumnya haram, kecuali alasan syar'i seperti melindungi menyelamatkan jiwa manusia. Seperti dalam fakta, yaitu banyak yang terdiri dari dalil-dalil yang terkait mengenai perintah Allah dalam melindungi satwa langka dan melindungi ekosistem pada perairan, seperti surah An-Nabiyah yaitu ayat 21, yaitu Islam rahmat bagi semesta alam. Dan yang kedua yaitu seperti dalil manusia yang dijadikan dari bumi, hidup mati dibandingkan di bumi, yaitu surah Al-Muluk dan At-Talah ayat 67 dan 20. Demikian perintah Allah yang dapat diberikan kepada umat manusia untuk menjaga alam adalah fardhu ain, dan kewajiban terhadap umat muslim untuk menjaga dengan sesama. Demikian yang dapat saya berikan jawaban. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.